Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok yang beranggotakan Afisya Yustikasari dengan NIM 402-2022 dengan saya sendiri Yaya Intani dengan NIM 402-2021 kami akan membawakan materi tentang ekspor dan impor serta perkembangannya. Pengertian ekspor dan impor. Secara etimologis, ekspor diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau material tertentu dari dalam ke luar negeri, sedangkan badan atau orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut eksportir. Barang yang dijual biasanya merupakan hasil alam melimpah yang terdapat di dalam negara yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor ini biasanya dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Ekspor secara langsung merupakan kegiatan menjual barang atau jasa melalui eksportir yang bertepatan di negara lain atau negara tujuan ekspor. Sedangkan ekspor secara tidak langsung merupakan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh eksportir negara asal yang kemudian dijual oleh perantara tersebut. Ekspor secara langsung biasanya kontrol terhadap distribusi biasanya lebih baik dibandingkan ekspor secara tidak langsung. Istilah impor diartikan sebagai suatu kegiatan pembelian barang dari luar negeri yang kemudian material tersebut dijual di dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ini disebut importir. Kegiatan impor akan berlangsung jika material yang dipasok ke dalam negeri harganya lebih murah di luar negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campuran tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah ekspor. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwasanya ekspor dan impor merupakan kedua istilah yang saling berkaitan yang menggambarkan kegiatan perdagangan internasional dan minimal melibatkan dua pihak. Kegiatan ekspor dan impor sangat menjadi faktor penentu kesejahteraan negara dan masyarakatnya dalam bidang perekonomian. Berikut merupakan tujuan ekspor dan impor. Tujuan yang dilakukan dalam kegiatan ekspor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri. Dan kedua, untuk memperoleh laba berupa devisa. Ketiga, untuk memperoleh harga jual yang tinggi. Adapun tujuan kegiatan impor dilakukan oleh importir antara lain: yang pertama, kebutuhan masyarakat negara importir terpenuhi. Kedua, kebutuhan material atau barang produksi dapat diperoleh dari negara lain. Yang ketiga, barang atau material yang diperoleh dari negara lain lebih terjangkau. Manfaat ekspor dan impor. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekspor antara lain: A. Menambahkan devisa negara. Devisa merupakan aset penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor menyumbangkan devisa yang sangat besar terutama bagi eksportir. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk lokal. Kegiatan ekspor sangat berperan dalam memasarkan produk dalam negeri atau ke luar negeri. Semakin besar permintaan produk dalam negeri di luar negeri, akan semakin besar kegiatan produksi yang berlangsung di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang luas sangat penting dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan beban tanggungan negara. Dengan adanya kegiatan ekspor yang berperan dalam peluasan produk lokal secara tidak langsung akan meningkatkan lapangan kerja dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara perdagangan. Hubungan kerjasama ini terjalin karena peran penting setiap negara terhadap kesediaan kebutuhan material atau jasa setiap negara. Selain sebagai eksportir, negara importir juga memperoleh banyak manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Berikut adalah manfaat kegiatan impor bagi suatu negara. Yang pertama, memperoleh bahan baku. Bahan baku yang diproduksi di dalam negeri relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang diproduksi di luar negeri. Bahkan terkadang tidak tersedia di dalam negeri. Oleh karena itu, produsen dalam negeri cenderung mengimpor bahan baku dari luar negeri. Yang kedua, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Kegiatan impor dilakukan sehingga barang dan jasa yang tidak ada di dalam negeri dapat tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, memperoleh teknologi modern. Indonesia melakukan kegiatan impor teknologi dari luar negeri untuk mendukung kegiatan produksi yang lebih efisien.
Yang keempat, menambahkan pemasukan atau pendapatan negara. Pemasukan atau pendapatan negara dapat bertambah dipengaruhi oleh faktor nilai jual barang lebih mahal dibandingkan nilai yang dibeli dari kegiatan ekspor. Dampak kegiatan ekspor dan impor. Dampak negatif yang muncul akibat kegiatan impor biasanya dapat berupa 1. Meningkatkan angka pengangguran. Peningkatan angka pengangguran dikarenakan lapangan pekerjaan yang seharusnya tersedia. Namun dengan melakukan kegiatan impor secara otomatis, kesempatan membuka lapangan tersebut hilang karena ketersediaan barang yang sudah diimpor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Kegiatan impor dapat menyebabkan produsen dalam negeri kewalahan dalam menyaingi produsen luar negeri, sehingga ditakutkan produsen dalam negeri cenderung mengalah yang pada akhirnya menjadi tidak berkembang. 3. Konsumerisme. Konsumerisme merupakan konsumsi berlebihan terhadap barang-barang impor yang menyebabkan devisa negara terus berkembang. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak negatif, dilakukan pembatasan kegiatan impor dengan cara melindungi produsen yang ada di dalam negeri. Dampak negatif dari pembatasan kegiatan impor antara lain: 1. Produsen kurang efisien dalam kegiatan produksi. Ketidakefisienan produksi produk dalam negeri terjadi akibat kurangnya daya saing dalam upaya untuk meningkatkan mutu produksi. 2. Lesunya perdagangan internasional. Perdagangan menjadi lesu dapat diawali akibat pembatasan kegiatan perdagangan dari salah satu pihak yang kemudian pihak lain melakukan pembalasan karena merasa dirugikan. 3. Pertumbuhan perekonomian negara terganggu. Terganggunya pertumbuhan perekonomian dipicu oleh faktor perdagangan yang lesu, dikarenakan jumlah devisa yang diterima negara mengalami penurunan. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia periode bulan Maret tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2022 bisa dilihat pada gambar di atas. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Nilai ekspor Indonesia pada Maret tahun 2022 mencapai 26,50 miliar US dollar atau naik 29,42% dibanding ekspor Februari tahun 2022. Ekspor non-migas pada bulan Maret tahun 2022 mencapai 25,09 miliar US dollar, naik 28,82% dibanding Februari 2022 dan naik 43,82% dibanding ekspor non-migas pada bulan Maret tahun 2021. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia bulan Januari sampai Maret 2022 mencapai 66,14 miliar US dollar atau naik 35,25% dibanding periode yang sama tahun 2021. Peningkatan terbesar ekspor non-migas Maret tahun 2022 terhadap Februari tahun 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada barang dari besi dan baja. Ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 10,30%, serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 78,65%. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Nilai impor Indonesia pada Maret 2022 mencapai 21,97 miliar US dollar, naik 32,2% dibanding Februari 2022 atau naik 30,85% dibanding Maret 2021. Impor migas Maret 2022 senilai 3,49 miliar US dollar, naik 20,33% dibanding Februari 2022 atau naik 53,22% dibanding Maret 2021. Impor non-migas Maret 2022 senilai 18,48 miliar US dollar, naik 34,50% dibanding Februari 2022 atau naik 27,34% dibanding Maret 2021. Peningkatan impor golongan barang non-migas terbesar Maret 2022 dibanding Februari 2022 adalah mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya. Sedangkan penurunan terbesar adalah perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia. 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai Maret 2022 adalah Tiongkok,
Jepang, dan Thailand. Neraca perdagangan Indonesia Maret 2022 mengalami surplus 4,53 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas senilai 6,62 miliar US dollar, sedangkan di sektor migas terjadi defisit sebesar 2,09 miliar US dollar. Yang dapat kami sampaikan mengenai materi ekspor dan impor serta perkembangannya di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.